Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang apakah P3K itu harus mengundurkan diri pada waktu akan melamar sebagai seleksi CPNS. Kita langsung saja ke. Nah, ini yang pertama, ini percakapan WA saya dengan salah satu pegawai BKD. Saya tanyakan tentang apakah nanti kalau keterima P3K ada seleksi CPNS itu harus mengundurkan diri dulu sebagai P3K atau tidak. Nah, jawabannya yang pertama itu bisa, tapi harus mundur dari P3K dulu baru bisa daftar. Nah, kemudian saya debat seperti ini. Saya tanya, kenapa kok seperti itu Pak? Kan karena masih dalam tahap seleksi, belum tentu diterima. Kan seperti itu kan mindset kita. Ini belum diterima kok sudah disuruh mundur. Nah, setelah itu beliaunya menjawab seperti ini. Nah, kemudian beliau menjawab, nanti kita lihat juknisnya saja nggih, agar kami nggak disalahkan. Jadi pihak BKD yang awalnya itu memberikan info bahwa harus mundur dulu, kemudian saya beri pertanyaan lagi terus jawabnya seperti ini, maka kita tunggu saja peraturan dari BKN ya. Nah, setelah itu saya kan kurang puas nih. Kemudian saya tanya ke KSN, ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Oke, kita lihat apa jawabannya dari KSN. Nah, ini saya tanya ke KSN. KSN jawabannya untuk melamar sebagai CPNS tidak perlu berhenti dulu dari pekerjaan berstatus P3K. Itu jawaban dari KSN dan ini selaras dengan postingan KSN pada waktu dulu. Itu juga memposting bahwa untuk melamar CPNS itu nggak perlu mundur dulu, gitu ya. Lalu saya tanya, semisal nanti BKN mewajibkan yang melamar sebagai CPNS harus mundur dulu dari P3K, apakah KSN akan protes? Apa yang harus kami para P3K lakukan agar tetap bisa ikut seleksi CPNS? Jadi saya tanya, misalkan BKN itu menetapkan bahwa yang boleh ikut seleksi CPNS itu yang tidak berstatus sebagai CPNS, Polri, P3K, ada P3K-nya ya. Nah, selama ini kan di syarat pelamar CPNS itu nggak ada P3K-nya, jadi KSN berpendapat bahwa itu masih bisa. Nah, setelah saya tanya seperti itu, jawabannya seperti ini. Jadi dalam proses seleksi CPNS, keputusan apakah P3K harus mundur ataupun tidak dari posisinya memang berada di bawah wewenang BKN. Jadi semua nanti itu tergantung BKN. Jadi ada kemungkinan masih bisa seperti penjelasan KSN yang di atas ini, tanpa harus mundur atau harus mundur dulu gitu ya untuk dapat CPNS. Itu jawaban KSN. Nah, kemudian kemarin saya dapat dari grup ini pengalaman dari temennya di tahun 2020. Seperti apa pengalamannya? Kita lihat saja. Nah, maaf ini namanya saya blur ya. Nah, dia menjawab seperti ini. Pertanyaannya juga masih sama, apakah kalau kita sudah keterima P3K kemudian ikut seleksi CPNS itu bisa atau tidak? Kan karena gaung-gaungnya tahun 2023 itu ada seleksi CPNS kan. Nah, kemudian dia jawabnya seperti ini. Saya pernah mengobrol sama orang yang lulus P3K tahun 2020, terus dia ikut CPNS 2021 dan lulus. Nah, di garis bawahi ini ikut CPNS 2021 dan lulus, berarti dia yang berstatus P3K bisa daftar ikut seleksi CPNS ya, dan dinyatakan lulus. Nah, setelah itu baru bermasalah. Masalahnya di mana? Saat pemberkasan tertulis NIK sudah terdaftar. Jadi dia mundur dari P3K pakai SK pemberhentian dari Bupati. Nah, kenapa yang intinya itu memang tidak boleh menjadi P3K atau CPNS sekaligus. Makanya setelah lolos sampai pemberkasan itu akan bermasalah jika belum mengundurkan diri. Tapi selama seleksi, maksudnya kita ikut seleksi itu di tahun kemarin itu masih bisa. Gitu ya. Kita ini kasusnya tahun kemarin ya, kan tahun sekarang belum tahu nih juknisnya seperti apa. Semoga masih sama seperti tahun kemarin. Kalau mengikuti tahun kemarin, otomatis
yang P3K itu masih bisa ikut. Tapi kalau BKN menetapkan tidak boleh P3K ikut, nah itu kita harus terima. Padahal di undang-undang PP-nya itu tidak ada syarat P3K nggak boleh ikut. Yang nggak boleh ikut itu TNI, Polri, partai politik, dan PNS. PNS ikut CPNS itu juga nggak boleh ikut. Gitu ya. Semoga pemberitahuan atau informasi kali ini bermanfaat. Jadi buat kalian yang masih ragu mau ikut P3K sekarang karena tahun depan ada CPNS, silahkan bulatkan tekad. Tapi kalau ikut aturan yang tahun sebelumnya itu P3K itu masih bisa ikut seleksi CPNS untuk tahun berikutnya ya. Ini kan dari 2020 ditetapkan, 2021 ikut. Jadi cuma selang setahun ya. Oke, sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.